Assalamualaikum guys, selamat datang kembali di channel Takalar Anime. Seperti biasanya, di sini kita akan membahas info update seputar anime dan donghua tentunya. Nah, pada video kali ini kita akan membahas donghua lagi nih guys, tapi versi 2D-nya yang tentunya terbaik yang rilis di tahun 2022 ini, dengan genre yang bermacam-macam nih guys, dari romantis, overpower sampai isekai, yang tentunya terbaik di tahun 2022 ini. Wajib banget nih untuk kalian tonton. Nah, pada video kali ini Mimin telah merangkum 15 donghua 2D yang terbaik rilis di tahun 2022 ini guys, yang tentunya wajib banget nih untuk kalian tonton. Oke guys, supaya kita nggak nunggu lama, kita langsung aja ke videonya. Let's go. Yang pertama adalah Summoner. Pertemuan seorang juru masak muda berbakat dengan seorang gadis lapar yang muncul tiba-tiba di dapurnya, yang mengubah hidupnya yang biasa menjadi tak biasa guys. Wanita itu bernama Dora, yang merupakan roh yang dipanggil, dan Dewi yang benar-benar imut guys. Sekarang Dewi itu memanggil sang juru masak itu sebagai tuannya. Namun dia tidak tertarik sama sekali dan berusaha sekuat tenaga untuk menjauhi sosok Dewi itu. Namun seperti sudah ditakdirkan, ketika dia menjadi summoner terakhir secara tidak sengaja, disinilah ia akan memulai jalannya bersama Dewi yang imut itu guys. Yang kedua, season ketiga dari The Daily Life of the Immortal King, menceritakan Wang Ling yang merupakan siswa sekolah menengah dengan sikap dingin dan riang, muncul sebagai seorang dengan kekuatan spiritual yang sangat rendah. Namun sebenarnya ia memiliki kekuatan yang mampu menghancurkan dunia dalam sekejap. Namun untuk mengurangi kekuatannya yang tidak stabil dalam dirinya, orang tuanya terpaksa menggunakan jimat sebagai solusi sementara. Namun jimat itu melemah seiring waktu, dan emosi Wang Ling juga mempercepat kerusakannya. Sekarang dengan jimat yang hampir rusak, Wang Ling dan ayahnya berpacu dengan waktu untuk memperbaikinya. Yang ketiga, Dragon Raja, menceritakan Lu Mingfei tidak pernah berharap untuk menjalani kehidupan yang luar biasa. Ia puas dengan prestasi rata-ratanya dan bangga dengan keahliannya di StarCraft. Namun semua itu kandas ketika ia tiba-tiba mendapatkan beasiswa untuk belajar di Chicago, di sebuah tempat bernama Castle College. Semua tampak terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, namun ini hanya bisa menjadi penipuan. Sedikit yang dia tahu bahwa ketika dia akhirnya menerima tawaran itu hanyalah awal dari sisa hidupnya, dan ketidakjelasan perguruan tinggi akan menjadi perhatiannya yang paling kecil begitu mereka mulai memberitahunya tentang seekor naga. Yang keempat, Sweet Beat Marks, menceritakan seorang pangeran vampir yang sangat arogan, yang kemudian jatuh cinta dengan seorang gadis biasa alias manusia yang ia sebut rendahan. Dari penolakan hingga penerimaan, ia mudah mengkhawatirkannya dan memecahkan masalah untuknya. Namun di sini ada kesenjangan status, kelas, dan kebencian di antara mereka. Dalam konfrontasi ini antara vampir dan manusia, kita akan mengikuti perjalanan mereka akhirnya melanggar aturan dan hidup bersama. Yang kelima, season kelima dari Hitori no Shita. Suatu hari dalam perjalanan mengunjungi makam kakeknya, sang culang diserang oleh zombie di sebuah kuburan. Di tengah situasi itu, ia diselamatkan oleh gadis misterius yang menggunakan pisau dapur untuk membunuh musuh. Gadis itu memberitahu culang, yang merasa lega untuk menghadapi kesulitan secara langsung dan pergi. Namun culang kemudian melihat gadis itu lagi di universitasnya. Sejak saat itulah takdir sang culang mulai bergerak. Akan ada orang asing dengan kekuatan spesial yang muncul satu persatu dengan pertarungan yang melibatkan kemampuan tersebut. Setiap episode akan mengungkapkan misteri yang baru guys. Yang keenam, Space Time Rift. Energi tidak stabil dari dunia kita dan alam lain telah merobek celah ruang dan waktu. Ini adalah satu-satunya bagian di mana monster dari dunia lain dapat memasuki dunia itu guys. Untuk menghentikan monster yang menyerang, sekelompok orang terpilih melangkah maju untuk melawan dan melindungi dunia. Yang ketujuh, Cinderella Shape Season 3,
masih menceritakan Ye Jiayao yang merupakan juru masak muda dan berbakat yang bercita-cita menjadi koki terkenal suatu hari nanti. Seperti keberuntungan, dia secara ajaib dipindahkan ke masa lalu, ke Imperial Cina, dan dalam tubuh seorang gadis yang tidak berguna. Ye Jiao di sini segera diculik dan ditahan untuk tebusan, tetapi ia berhasil menggunakan akalnya dan selera humornya untuk mendapatkan apapun yang ia inginkan. Di sini kita akan mengikuti perjalanan Ye Jiao dalam menjadi juru masak yang terkenal dengan pangeran yang ada di sisinya, guys. Yang ke-8, Fairy's Album Season 3. Karakter utama kita yaitu Tao Yao melakukan perjalanan di berbagai wilayah Tiongkok kuno dan bertemu makhluk gaib di sepanjang jalan, mungkin disengaja atau tidak disengaja. Tao Yao adalah seorang dokter untuk makhluk gaib. Dalam hal itu, kita bisa membandingkan dengan Ginkgo dari musisi. Meskipun menjadi karakter utama, Tao Yao jauh dari heroik. Dia tidak baik ataupun jahat. Dia hanya melakukan hal-hal yang akan membantu kliennya dan hal-hal yang akan menguntungkannya. Yang bepergian dengannya adalah seorang biksu muda dan setan ular yang melindungi mereka saat situasi menjadi mengerikan. Yang ke-9, Love Between Fairy and Devil. Iblis kuno Dongfang Qingshan yang telah ditindas selama 1000 tahun kembali ke tiga dunia dan memulai perang antara makhluk hidup abadi dan iblis. Saat ia dilahirkan kembali, untuk keluar Raja Iblis menukar jiwa dengan Langhua abadi yang kesulitan mengendalikan kekuatan sihirnya dan secara tidak sengaja membunuh tubuh abadinya. Dalam keputusasaan, keduanya memulai perjalanan untuk menemukan tubuh baru. Sepanjang jalan, keduanya mengalami segala macam hal, berkelahi dan bercanda, dan Langhua mulai mengembangkan perasaan untuk Dongfang Qingshan. Tetapi sedikit yang dia tahu bahwa selama ini Dongfang hanya menggunakannya sebagai alat untuk membangkitkan dewa kuno. Perang cidi dan di bawah ketenangan konspirasi yang lebih besar juga diam-diam ia lakukan. Yang ke-10, I have refined Qi for 3000 years. 3000 tahun yang lalu, Bai Qiurang yang sangat berbakat diterima sebagai murid oleh pendiri sekte Qingming, dan para Taois muda mulai mengelola jalan keabadian. 3000 tahun kemudian, tuang Bai Qiurang telah naik ke alam abadi dan kakak laki-lakinya gagal melewati kesengsaraan surgawi dan meninggal. Dan bahkan cucu bungsu dari keturunan generasi ke-6 dari adik bungsunya berhasil maju ke tahap pendirian yayasan dan belajar menggunakan pedang untuk mengendarai angin. Nah, setelah kerja kerasnya selama 3000 tahun, Bai Qiurang akhirnya mencapai lapisan ke-66.664 dari tahap pemurnian Qi. Yang ke-11, season kedua dari White Cat Legend. Selama dinasti Wuzhou, petani Chengxi pergi ke ibu kota Luoyang untuk mencari saudara laki-lakinya, tetapi secara tidak sengaja menjadi pelayan wakil ketua Dali Si atau Mahkamah Agung. Wakil ketua ini adalah kucing raksasa yang bisa berbicara. Nah, melalui dia, Chengxi bertemu dengan pegawai negeri Dali Si yang berbeda dan menciptakan kisah aneh dengan wakil ketua. Yang ke-12, Blood and Heart. Kehidupan legendaris Megumi Sabara atau yang kita biasa sebut Sunahara, seorang prajurit tentara pembebasan rakyat Jepang, dan menunjukkan sejarah sebenarnya dari kelompok khusus tentara pembebasan rakyat Jepang yang kurang dikenal. Sabara Megumi lahir di wilayah Kusu, Jepang pada tahun 1933 dan datang ke Cina Timur Laut bersama orang tuanya ketika ia masih kecil. Setelah Jepang kalah dan menyerah karena tidak bisa kembali ke Jepang, ia tinggal di rumah tuan tanah di Liaoning untuk mengembalakan ternak. Dan pada tahun 1948, Sang Yuang Hui bergabung dengan tentara pembebasan rakyat. Sejak saat itu dia telah mengalami pertempuran Liao Sheng, Dang Pingjing, dan mengabdikan dirinya untuk revolusi proletar. Yang ke-13, season ketiga dari God Trouble Me. Cerita Donghua ini tentang seorang gadis kelas pekerja biasa yang dipanggil oleh pejantan panas dewa makanan untuk tinggal bersama, dua dewa Tianjing dan Dukui. Pada dasarnya Tianjing memiliki kekuatan untuk berubah menjadi smartphone
sedangkan Dukui memiliki kekuatan untuk berubah menjadi kucing. Ini mengingatkan kita pada Sleepy Ass dari Servam dengan sikapnya Hanwha Rigi, menyediakan komedi slapkick yang unik dengan banyak lelucon yang belum pernah saya lihat dieksplorasi dengan cara ini di Donghua tentang bagaimana kehidupan sehari-hari menjadi fokus pada humornya guys. Yang ke-14, Hero She Feels Lonely, menceritakan si Shou yang merupakan kakak dari fraksi Rentiang. Dia telah mengabdikan diri pada sena bela diri dan telah melupakan urusan duniawi sejak ia masih kecil. Dia orang yang serius dan jarang tersenyum dan sering ditakuti oleh orang-orang di sekitarnya. Namun suatu kali pada konferensi sena bela diri, dia dikelilingi oleh terlalu banyak pasangan yang sopan. Ini secara serius merangsang semangatnya yang menyebabkan rasa kesepian yang tak terkalahkan menghantuinya. Oleh karena itu ia memutuskan mencari pasangan guys dan melakukan pernikahannya sendiri untuk menciptakan takdir yang bahagia. Yang terakhir atau yang ke-15, si Wang Xia. Donghua ini terjadi di kaki tembok besar di celah perbatasan di luar tembok besar di benua para raja. Untuk menjaga kedamaian perbatasan, setiap karakter di atas panggung jauh dari tanah airnya dan telah menempuh jarak ribuan mil untuk datang ke sana. Meskipun mereka semua adalah orang asing di negara itu, kepercayaan umum mereka memberi mereka nama yang sama. Sebagai pengawal tembok besar, mereka juga memiliki masalah dan kekhawatiran orang biasa, terlepas dari bahaya dan lingkungan yang keras. Optimisme dan toleransi yang ditunjukkan oleh masing-masing penjaga tembok besar memungkinkan mereka mendapatkan kembali kehangatan rumah di tempat terpencil itu. Nah itu dia guys, 15 rekomendasi Donghua 2D yang terbaik yang rilis di tahun 2022 ini, yang tentunya berbagai genre nih guys, dari MC-nya yang overpower, isekai ataupun yang romance, yang tentunya terbaik versi takaran anime guys, yang wajib banget lah untuk kalian tonton. Nah untuk kalian nih, yang mana kira-kira jadi favorit kalian? Kalian boleh lempar ke kolom komentar guys. Oke guys, untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Tapi sebelum video kita akhiri, untuk kalian yang belum subscribe jangan lupa di subscribe dulu lah guys. Dan jangan lupa juga dinyalakan loncengnya agar kalian gak ketinggalan info update seputar anime dan Donghua lainnya. Oke guys, video kali ini mungkin cukup sampai di sini dulu. Thank you for watching. Bye bye.